Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berada di Jakarta adalah perpustakaan tertinggi di dunia dengan 24 lantai. Gedung Perpustakaan Nasional ini tepat berada di seberang Monumen Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan. Ada dua gedung di Komplek Perpustakaan Nasional ini. Gedung lama yang terletak di bagian depan dan gedung baru yang berada di bagian belakang. Ya enggak? Ya, kita enggak? Ya. Pak, selama pandemi Perpustakaan Nasional buka jam berapa, tutup jam Dari berapa? jam 8, dari hari Senin sampai hari Kamis, Iya. sampai hari Jumat itu dari jam 8 sampai jam 16 pada masalah. Untuk Sabtu Minggu itu dari jam 9 sampai 15.30. Oh, berarti sekarang Sabtu Minggu buka? Iya, buka. Oh iya, makasih Pak. Gedung lama dibangun pada tahun 1942 dengan gaya arsitektur Indies Empire dari aliran arsitektur neoklasik. Gedung ini difungsikan sebagai perpustakaan sejarah politik dan sosial yang didirikan pada tanggal 7 Juni 1952. Gedung pavilion samping ini dulunya berfungsi sebagai rumah tidur tamu. Sekarang, gedung lama ini berfungsi sebagai galeri yang menampilkan sejarah, budaya, kehidupan beragama, dan pahlawan-pahlawan dari bangsa Indonesia, termasuk foto para presiden. Ruang kamar di bagian kiri depan menampilkan informasi tentang aksara atau alfabet kuno dari berbagai suku di Indonesia di masa lalu. Aksara Jawa, aksara Buddha, aksara Bugis, aksara Sunda, aksara Bali, dan lainnya dari berbagai abad yang berbeda. Dan ruang kamar di bagian kiri belakang menampilkan informasi tentang media yang dipakai untuk menulis di masa lalu, seperti kulit kayu, daun lontar, gerbong atau batang pohon pisang, dan kertas Cina.
Ruang kamar di bagian kanan depan menampilkan gambaran perpustakaan zaman dulu. Dan ruang kamar di bagian kanan belakang menampilkan kebiasaan membaca dari masa ke masa. Di ruang tengah gedung tua ini ada koleksi foto-foto pemimpin Indonesia, seperti Presiden Joko Widodo yang meresmikan perpustakaan ini. Presiden Joko Widodo dan menteri yang melakukan peletakan batu pertama sebuah proyek, kunjungan Raja Salman dari Saudi, dan kunjungan Presiden Lituania. Sedangkan etalase di ruang tengah menampilkan sejarah Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan Hindu terbesar di Nusantara di masa lalu. Kemudian ada juga tentang sejarah aksara-aksara kuno dan dinding futuristik. Ini adalah area teras gedung baru dengan banyak kursi-kursi yang tersedia di mana pengunjung bisa menunggu teman, berdiskusi, atau makan dan minum. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam gedung baru yang diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ini adalah lobi utama dari gedung baru yang diresmikan pada 24 September 2017 dengan rak buku Tiki sebagai ikonnya. Di sini ada lukisan Presiden Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan nasional lainnya. Di bagian ini ada booth 7 Presiden Indonesia dan autobiografinya yang diceritakan dalam bentuk audio yang bisa kita dengarkan. Sebelum kita diizinkan naik ke lantai berikutnya dan eksplor gedung perpustakaan, kita harus menitipkan barang, khususnya tas besar, di loker. Di dinding ini
ada informasi tentang fasilitas di masing-masing lantai. Ada 6 unit lift yang tersedia dari lantai 1 menuju lantai 24. Menuju lantai 2, tempat di mana kita akan melakukan pendaftaran atau tempat untuk pendaftaran anggota baru. Ini area pendaftaran anggota baru. Ini adalah layar-layar komputer, di mana pengunjung bisa mendaftarkan diri mereka sebagai anggota baru secara mandiri. Di lantai 2 ini juga ada ruang auditorium untuk kapasitas 200 orang dan pengaturan bangku seperti di dalam bioskop. Ruang auditorium ini bisa dipakai untuk pemutaran film atau seminar. Di lantai 4 ada ruang rapat dan seminar. Selain itu, di lantai 4 ada kafetaria dengan makanan khas Indonesia, seperti mie ayam, nasi goreng, ayam bakar, siomay, dan lainnya. Semua pengunjung jika ingin makan siang bisa memilih makanan dan minuman di sini dengan harga yang cukup murah. Lantai 7 ini memiliki area bermain dan belajar untuk anak-anak. Di sini, anak-anak bisa meminjam buku dan menggunakan komputer untuk belajar bahasa Inggris dengan audio visual. Saat ini kita di lantai 8, layanan koleksi audio visual. Di sini kita bisa menonton film di PC yang tersedia. Kita juga bisa memilih koleksi VCD yang tersedia atau mendengarkan lagu-lagu lama lewat kaset yang sekarang sudah tidak tersedia lagi di toko. Di sini juga ada mini teater untuk pemutaran film rutin dan juga ruang diskusi yang bisa kita pakai. Kita berada di lantai 19 saat ini. Di sini ada ruang multimedia dengan PC sebanyak 100 unit, dilengkapi dengan akses internet yang bisa dipakai para anggota. Kita sekarang berada di lantai paling atas, lantai 24, lantai favorit anggota perpustakaan. Tiba di sini, kita harus menyerahkan kartu anggota sebelum diizinkan untuk berkeliling.
Lantai 24 ini adalah lantai yang dikenal memiliki beberapa informasi dan koleksi budaya Nusantara di ruang tengahnya, seperti angklung, batik, dan lainnya. Di bagian kanan dari lantai ini adalah ruang membaca, diskusi, dan bekerja. Selain meja dan kursi yang nyaman, akses internet pun sangat bagus. Di sini banyak koleksi buku tentang kebudayaan seluruh Indonesia. Sekarang kita menuju bagian kiri dari lantai ini. Ini adalah ruang yang dikenal sebagai Executive Lounge. Di ruangan ini, kita bisa bersantai dan ngobrol di sofanya. Dan inilah spot favorit pengunjung Perpustakaan Nasional. Tempat tertinggi outdoor dengan view Monumen Nasional di Medan Merdeka Square. Di tempat ini, kita bisa lihat gedung Kementerian Pariwisata, kubah Masjid Istiqlal, dan juga stasiun kereta Gambir yang berwarna hijau. Sekian tur Perpustakaan Nasional tertinggi di dunia ini. Sekarang, saatnya saya mencari meja dan bekerja di ruangan ini. Jangan lupa follow dan subscribe ya.